Shalom, selamat malam sahabat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan karena kasih dan perkenanan Tuhan, malam ini kita bisa bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan malam Rema. Doa Rema, kiranya sahabat selalu bersuka cita dan merasakan damai sejahtera terlepas dari pergumulan hidup yang sementara dihadapi, karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup meluputkan dan melepaskan kita dari ancaman kehidupan dunia, bahkan yang terberat sekalipun. Baik sahabat, mari berdoa sebelum masuk ke perenungan. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Meskipun seringkali kami berdosa kepadamu, namun kasih-Mu selalu ada untuk kami. Ampunilah kami ya Bapa, tuntunlah kami dengan kebenaran-Mu, agar hidup ini boleh menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Rema, bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman pada Rema saat ini terbaca dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Sahabat Rema terkasih, tatkala diadakan angket tentang tokoh yang paling populer dan paling besar pada zaman ini, Yesus bukanlah peringkat pertama. Malahan tidak sedikit di antara mereka yang mencerca nama Tuhan dan menghina Dia, padahal Yesus adalah Allah sendiri. Dalam Injil Matius pasal 13 ayat 53-58, kita bisa membaca cerita mengenai penolakan orang Nazaret terhadap Yesus. Jika sekilas dilihat, tidak ada sesuatu yang menarik di dalamnya, dan mungkin juga ada yang berpikir bahwa kisah itu adalah sebuah kisah untuk melengkapi Injil. Sahabat, penduduk Nazaret tempat Yesus dibesarkan, menilai Yesus secara keliru dan memandang rendah. Menurut mereka, Yesus hanyalah sekedar seorang nabi dan maha guru dari Timur Tengah. Dari kisah penolakan Yesus di Nazaret ini, sebenarnya terkandung sebuah pelajaran rohani yang patut diteladani dan dilakukan oleh setiap anak Tuhan, yaitu jangan menilai Tuhan dengan ukuran manusia. Namun kenyataan hidup memperlihatkan bahwa dalam kehidupan anak-anak Tuhan sering terjadi kesalahan ini, yaitu menilai Yesus dengan ukuran yang salah. Sahabat Rema, kesalahan dalam menilai Yesus dengan ukuran manusia mengakibatkan hati dan jiwa tidak dapat sujud menyembah dan mengagungkan Tuhan sebagaimana mestinya. Orang yang mengukur Yesus dengan ukuran yang salah tidak akan pernah mengalami dan merasakan perkara-perkara dahsyat dari Tuhan dalam hidupnya. Jika ia adalah seorang pelayan Tuhan yang aktif dalam kegiatan kerohanian, maka pelayanannya hanyalah sebuah rutinitas yang stagnan atau jalan-jalan di tempat dan tidak berdampak. Atau jika dia adalah seorang pekerja sekuler, maka tidak menutup kemungkinan bahwa ia akan mengalami kebosanan dan frustasi dalam pekerjaannya. Serta akibat lain dari seseorang yang underestimate terhadap Tuhan adalah jiwanya tidak tenang sebab dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Sahabat, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Untuk itu, kita harus memandang, menilai, dan menempatkan Yesus Kristus di atas segala-galanya, karena Dia tidak terbandingi dan tidak tertandingi oleh apapun dan siapapun. Dia bukanlah pribadi yang lemah sebatas lemahnya penilaian manusia terhadap dirinya, tetapi Dialah Raja segala raja, Dialah segala-galanya. Allah memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Bapa di sorga, hanya oleh pertolongan-Mu saja yang dapat membuat kami untuk selalu memberikan penghormatan dan pengagungan kepadamu setiap saat. Amin. Satu hal yang ingin Rema pesankan di akhir kebersamaan kita saat ini adalah jadilah pribadi yang berkualitas tinggi di hadapan Tuhan
dengan menilai Yesus sesuai ukuran ilahi, karena hanya orang rendah saja yang menilai Yesus dengan ukuran yang rendah. Terima kasih sahabat, sampai jumpa pada rema selanjutnya. Selamat beristirahat dalam perlindungan sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom.